Halo guys, selamat datang di channel Fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP. Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap. Banyak sebut Ducati sengaja menciptakan situasi tekanan tinggi di tim pabrikan. Honda incar duet impian yang bakal mengguncang MotoGP. Aleix Espargaro dapatkan wildcard pertama dari Honda di Jerez. Skuad pabrikan Ducati belum terkalahkan sejauh ini di musim MotoGP 2025, dengan Marc Marquez memenangkan keempat sprint race dan 3 dari 4 Grand Prix pertama, sementara Francesco Bagnaia menang di Grand Prix Amerika. Marquez sejauh ini lebih unggul atas rekan setimnya yang juga juara dunia ganda pada tahun 2025, dengan keduanya dipisahkan 26 poin menjelang GP Spanyol akhir pekan ini di Jerez. Ini pertama kalinya tim pabrikan Ducati memiliki dua pembalap yang dapat diandalkan secara setara untuk memenangi kejuaraan dunia. Bagnaia mengatakan ini adalah sesuatu yang ingin diciptakan oleh merek tersebut, terutama mengingat bagaimana ia memenangkan lebih banyak Grand Prix daripada Jorge Martin tahun lalu tetapi masih kehilangan gelar dengan selisih 10 poin karena 8 non-skor. Saya pikir Ducati ingin menciptakan situasi ini karena tahun lalu kami kehilangan kejuaraan karena saya melakukan kesalahan, ungkapnya kepada TNT Sports menjelang GP Qatar. Ketika Anda lebih kuat dan memenangkan 18 balapan dalam satu musim dengan sprint race, dan kemudian kalah dalam kejuaraan, itu adalah sesuatu yang aneh untuk dijelaskan. Dan saya satu-satunya yang kalah karena saya selalu ada di sana, selalu berjuang untuk menang, dan berkali-kali saya terjatuh atau kami mengalami masalah saat saya memimpin atau berjuang untuk posisi teratas. Jadi, akan butuh waktu lama untuk menerimanya karena saya tahu itu 100% salah saya dan saya sedang berusaha memperbaikinya. Setelah tahun ini, penting untuk berjuang kembali dan mencoba memenangkan kejuaraan lagi. Saya tahu musim ini akan sulit untuk pertarungan melawan Marc. Namun, jika saya menang, itu akan fantastis. Jadi, saya harus terus bekerja seperti ini. Meskipun semua ekspektasi adalah ketegangan akan berkobar di dalam garasi pabrik Ducati di beberapa titik musim ini, Bagnaia mengatakan atmosfernya masih sangat hebat. Saya rasa saat ini bukan saat yang tepat, imbuhnya. Saya rasa kerja sama tim kami berjalan dengan baik. Kami selalu berbicara tentang cara meningkatkan performa selama akhir pekan balapan, dan Marc tentunya telah beradaptasi dengan sempurna terhadap situasi, strategi tim, dan suasana di dalam garasi masih sangat bagus. Jadi, lebih baik seperti ini, senang sekali bisa bertemu dengan pembalap seperti Marc, yang belum pernah saya temui sebelumnya dan saya belum pernah punya kesempatan untuk berbicara dengannya dan memahami bahwa hubungan kami bisa sebaik ini. Dan ini luar biasa. Honda telah dirumorkan untuk membangun duet impian yang bisa menggemparkan padek MotoGP. Setelah tahun 2024 yang sulit, Honda akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan di awal musim MotoGP 2025. Namun, di balik layar mereka tengah membangun duet pembalap yang dapat membawa proyek MotoGP mereka ke level yang lebih tinggi. Honda telah banyak dikaitkan dengan Pedro Acosta dan Toprak Razgatlioglu tetapi surat kabar Italia Gazzetta dello Sport menegaskan bahwa pabrikan itu ingin mengakuisisi keduanya. Ini akan membangun duo bintang yang bisa setara dengan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di Ducati saat ini, dan membawa kembali kenangan kemitraan klasik Honda atau Yamaha saat mereka menguasai seri tersebut. Honda juga tengah menggarap proyek kudeta dengan tujuan menggaet kedua pebalap tersebut, demikian laporan surat kabar tersebut. Dalam kerahasiaan yang sangat tinggi, negosiasi untuk mendatangkan Pedro Acosta, yang dianggap sebagai pembalap yang bisa menyaingi Marc Marquez saat ini, terbuka dan terus berlanjut. Anggal penting dalam upaya mereka untuk merekrut Acosta tinggal beberapa hari lagi, lanjut laporan tersebut. Acosta, yang baru naik ke tim pabrikan KTM, merasa frustrasi dengan kurangnya performa motornya musim ini, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk mengatasinya pada tes Jerez pada hari Senin setelah MotoGP Spanyol. Jika Acosta tidak senang dengan kemajuan KTM di tes Jerez, Honda akan mengalihkan perhatiannya, demikian laporan surat kabar tersebut. Rintangan untuk merekrut Pedro Acosta dan Toprak Razgatlioglu. Acosta memiliki kontrak multitahun dengan KTM, dan Pit Beirer ingin mengingatkan rival mereka bahwa pembalap bintang itu terikat.
Laporan surat kabar tersebut menegaskan bahwa Honda akan menempatkan Razgatlioglu ke dalam tim kejuaraan dunia Superbike mereka pada tahun 2026, sebelum membawanya ke MotoGP setahun kemudian. Logikanya, MotoGP akan beralih ke ban Pirelli pada tahun 2027. Razgatlioglu telah menguasai ban tersebut di World SBK, di mana ia merupakan juara bertahan, sehingga akan masuk dengan keunggulan kompetitif. Akan tetapi, manajernya mengindikasikan bahwa jika ia tetap bertahan di World SBK musim depan, kemungkinan besar ia akan bertahan di BMW, yang berencana memberinya kontrak baru dengan nilai besar. Razgatlioglu juga memiliki pilihan lain di paddock MotoGP, berpotensi termasuk Yamaha yang diwakilinya di World SBK, karena ia telah membuka pintu bagi tim satelit. Sementara itu, Acosta memiliki pilihan alternatif yang menarik perhatian. Tim VR46 sangat dikaitkan dengan perekrutan Acosta, dan dapat menggodanya dengan motor terbaik di MotoGP. Mereka memiliki akses ke satu Ducati spek pabrik yang akan memberi Acosta mesin yang identik dengan Marquez dan Bagnaia. Koran itu menambahkan, tujuannya adalah untuk membawa pemain Turki itu ke dalam tim juga. Honda mengkonfirmasi bahwa Aleix Espargaro akan memulai debut balapannya di atas RC213V pada MotoGP Spanyol di Jerez, 27 April 2025. Pembalap Spanyol, yang telah pensiun secara penuh sejak akhir musim lalu, akan membalap selama akhir pekan di Jerez, 25 hingga 27 April, saat ia berkompetisi untuk pertama kalinya sebagai wildcard untuk pabrikan sayap emas tersebut. Pada Jumat, 18, 2025, pabrikan asal Jepang tersebut mengkonfirmasi berita tersebut di media sosial dengan sebuah pernyataan singkat, yang mengatakan bahwa pembalap tes berusia 35 tahun tersebut akan dapat melanjutkan pekerjaan pengembangan yang telah ia lakukan dalam pengujian pribadi, yang diuntungkan oleh HRC berkat keuntungan dari sistem konsesi MotoGP. Kembali ke balapan. Setelah musim dingin yang sibuk, bekerja dengan tim tes Honda HRC, Aleix Espargaro akan memulai debut balapannya di atas RC213V di IP Spanyol. Sebuah dorongan yang berharga karena kami terus melakukan pengembangan dan peningkatan untuk kembali ke posisi terdepan, demikian pernyataan perusahaan asal Jepang tersebut saat mengumumkan keikutsertaan pembalap nomor 41 itu. Espargaro pensiun dari dunia balap pada 2024, meninggalkan kelas utama sebagai Capitano Aprilia. Namun, seperti yang telah dikonfirmasi beberapa minggu sebelum kepergiannya, pada tes pasca musim di Barcelona setelah Grand Prix terakhir musim lalu, dia dapat bergabung dengan Honda sebagai pebalap penguji baru, dengan merek yang ingin memanfaatkan pengalamannya di MotoGP untuk memperkuat tim pengujinya dan kembali ke barisan depan. Pembalap Granollers ini telah mengambil bagian dalam beberapa tes dengan Honda, seperti Shakedown Sepang, atau minggu ini dalam tes privat di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, di mana Yamaha juga ikut serta untuk menguji mesin V4 baru mereka. Dengan demikian, Aleix akan kembali ke sirkuit yang sama, Circuito de Jerez, Angel Nieto, di mana ia berdiri di podium pada musim 2022, di mana ia memperjuangkan gelar juara dengan menempati posisi ketiga. Dengan demikian, ia akan terus membantu Honda yang telah membuat kemajuan signifikan di Grand Prix sejauh ini pada 2025, meninggalkan posisi juru kunci klasemen dan kembali ke papan tengah. Faktanya, saat ini mereka menempati posisi kedua di klasemen konstruktor, dengan 49 poin. Oke, terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP. Hanya di channel Fans MotoGP. Dadah.